Berat? Tidak dong. Tidak dong. Ketua umum Harus mampu menjelaskan IMM itu apa. menjawab keresahan Menjawab adik-adik keresahan. yang ingin tahu lebih tahu tentang IMM. Oke. Teman-teman, kembali lagi di Ruang Dialog Gue. Oke. Ini adalah episode pertama di Ruang Dialog Gue. Kita berada di JM Radio ya. JM Radio. Jadi selama ini JM Radio sudah beroperasi ya. Ya, Sudah lama banget dan cukup banyak konten yang banyak disediakan. konten dan banyak pendengarnya juga. Banyak viewernya juga. Bahkan di JM Radio ini, di channel YouTube-nya ini, YouTube-nya. di episode pertama ini sudah mencapai berapa? 1000 viewers. 1000 subscriber. Oke. Dan kita coba kasih hal-hal baru nih Ya, di JM Radio. Playlist baru ya. Playlist kita baru. memberikan warna baru Iya. di JM Radio. Dengan nama yang lebih chill, lebih cheesy dan lebih anak muda banget. Generasi milenial. Kita menghadapi anak-anak milenial. Jadi kita Harus bagaimana caranya? semangat untuk mengkonten, ya kan? Kita Iya. harus memberikan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan. Iya, dan anak muda itu harus berkarya. Betul. Salah satunya di sini. Salah satunya di sini. Di mana? Ulangi. Ruang Dialog Gue. Oke. Ini episode pertama. Episode pertama. Perlu kita ketahui atau perlu kita sampaikan pada kawan-kawan di sana. Oke. Ruang Dialog Gue itu apa sih gitu? Nah, ruang dialog gue itu kita berdasarkan dari keresahan kita sebagai ya pemuda lah ya, bisa kita katakan pemuda yang memang merasa butuh tempat untuk mencurahkan pemikiran, membagikan hal-hal positif dan juga tentunya memberikan masukan dan motivasi Tentu saja itu Itu yang harus diperlukan anak-anak muda sekarang ya. sekarang, Banyak yang apa ya? supaya tidak HP miring terus ini. HP miring ya? HP miring. HP sekarang. miring gini terus Kan kita harus memikirkan bagaimana nasib bangsa kita ke depan kalau nanti pemudanya miring semua. Otaknya miring juga. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita adakan playlist ini. Playlist baru yang masih segar. Oke. Dan Dan tayang setiap hari apa? ya tergantung editor. Oke. Tergantung editor. Semoga editornya main cepat dan kita bisa muncul terus ya. Iya. Bisa kawan-kawan dengarkan terus playlist kita. Oke. Yes. Ya, insya Allah seminggu sekali. Insya Allah. Insyaallah. Semoga istiqomah karena ini masih menjadi langkah awal kita. Langkah awal. Betul. Oke. Jadi di episode pertama ini Ya. karena kita jaket apa ini? Merah marun nih. Merah marun. Identik Identik dengan dengan apa di Muhammadiyah? Enggak bercanda. Iya. Tidak. Seperti di logo. Jelas lambangnya ya. Sudah ada Lambangnya lambang di dada. Kalau di bola itu Garuda di dada, kalau di organisasi kita IMM di dada. Ini nggak ada apa-apa ya, ini di kiri, ini di kanan, bukan Iya. Bukan golongan berarti kita kiri, beda. golongan kanan enggak. Tidak, kita satu tujuan. Yang Kita bikin satu. aja yang beda gitu. Iya. Kita kebetulan jaketnya juga beda. Iya. Supaya lebih banyak warna Ha-ha. di organisasi kita. Tapi perlu kita sampaikan, kita ini siapa sih? Tiba-tiba Oh, ngomong di iya. sini kan gitu. Mohon maaf Perlu kita kawan-kawan ya, kita belum perkenalan. Kita perlu introduction dulu Ya, ya. perkenalan diri dulu sebagai host baru di playlist baru. Ya, Iya. Dari siapa dulu? silakan saya dulu. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Gulam Istiqlal. Saya dulunya pada periode kemarin selaku ketua bidang kader di IMM Kota Semarang. Kota Semarang, sangat luar biasa sekali ini, Pak. Luar biasa. Bro Gulam ya. 18 komisariat, bro. 18 kali saya. Oke, bidang kader. Itu Muter terus. muter terus. Enggak capek ya, Pak. Ya itu perlu penguat saat itu. Perlu penguat. Sudah Saya- nemu di adik terakhir ya. Oke, Jax. Silakan. Oke, saya Afrizal Darmawan sama dengan Pak Bro Gulam ya. Sebagai bidang kader di Korkom IMM Unimus waktu periode sebelumnya. Oke. Jadi kebetulan kami berdua ini sama-sama di bidang kader, cuman berbeda di kepengurusan. Dia di Kota Semarang, saya yang di Unimus saja. Oke. 8 komisariat. Dapat komisariat. Sama, kita sama muter gitu. Iya. Jadi kalau kita terakhir bareng ya ini kemarin di Bareng, kita iya. akhirnya kolaborasi. akhirnya kolaborasi Dan di berlanjut Jakarta. sampai sekarang. Iya, dan kita RTL terus berlanjut. RTL terus rencana tidak harus terus. Selalu berjalan. Dan Itu pembinaan kader dan sebagainya terus kita kita jaga. komplitkan itu ya. Di terakhir. Iya.
Oke, kita Oke, sama-sama bidang kader. Saya di Kota Semarang, ini di Unimus. Kalau teman-teman ngikutin Naruto ya, Naruto. pernah tahu itu Naruto ya sebagai apa? Hokage. Ini saya anggap sebagai Sasuke. Shadow Hokage. Sasuke. Shadow Hokage Sasuke. Oke. Oke, habis ini kita apa? Oke. Mungkin kita ini dulu ya. Kita kasih spill dulu. Kira-kira siapa bintang tamu pertama kita di episode Oke, ini? bintang tamu pertama di episode kali ini. Pertama kali kita mengundang siapa ini? Siapa? Harus orang penting dong. Oh, jelas. Harus orang penting. Dan Nggak tentunya- boleh orang remeh-remeh, nggak boleh. Nggak bisa. Ngecek-ngecek nggak boleh. Harus Dan orang penting. tentu dengan bendera kita. kan? Bendera kita. Iya, Pak. Wah, siapa nih kira-kira? Jadi Ada clue nggak nih buat kawan-kawan Oke, penonton? orang ini apa ya cluenya? Dibantu dong. Clue-nya apa ya? Saya juga bingung ini ngasih clue-nya ke kawan. Eh, Ada yang tahu kawan-kawan? Ya coba tebak. Ada yang nebak? Ada yang bisa nebak? Sebelum narasumbernya masuk coba tebak. Tulis di kolom komentar dulu. Oke. Siapa? Coba. Ada yang tahu? Gak ada? Gak ada? Oh, Nggak nggak ada. Oke. 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 Kasih clue, Mas. Kasih clue ya. Oke. Bintang tamu pertama kita ini tentunya tidak jauh-jauh dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan karena tadi sudah sempat menyinggung-nyinggung soal IMM Kota Semarang dan juga Unimus, sepertinya tidak jauh berbeda dengan kedua bintang tamu kita. Oke. Dua ya ini ya? Dua. Dua episode Nah, pertama. episode pertama dua. Oke. Kalau satu kurang. 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 Ini ruangan banyak ini. Luas ini, luas banget. Iya, Jadi kurang kalau satu. Oke, yang pertama kita sambut. Ya, oke. Kita langsung panggil aja siapa Kita orangnya. panggil yang pertama ada Imawan. Saiful, ayo. Tepuk tangan dong. Langsung aja Bang. Wah, ini ya. Imawan Saiful selaku. Apa Pak? Apa ini? Apa ini? Wis ora apa-apa sering dijabat. Oh, iya. Oh, Sudah, bahasa sudah. Indonesia ya? Harus bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, Bebas. terserah. Oh, bebas terserah. Habis Nanti itu kita- kita Aduh. Kalau bahasa Jawa nanti tolong editor ditranslate ya. ya harus ada translate-nya. Oke. Mati kau editor. Silakan bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa sih antum ini? Siapa Anda? Saya orang biasa-biasa aja sekarang. Oke. Orang biasa. Apa manggil audiens apa? Ada panggilan. Kawan-kawan, bro, Oh, belum ketemu sih. Udah, Tolong makanya. bantu ya. Kalian ini dipanggil apa? Iya, Tulis boleh. di kolom komentar. Tolong kawan-kawan untuk mendukung jalannya channel ini, Iya. tolong dibantu mendukung kami ternyata. Barangkali ada sponsor masuk nanti. Oh, kita- Iya. Belum ada nih Nanti kosong sediakan, nih. Iya. sediakan meja ya. Iya, tolong. Lem mineral. Tolong Oh, tekan bisa. kami biar Belum kami dibayar, ya? istiqomah berlanjut tentunya. Minimal untuk tiket PP ya. Iya. PP apa sih? Pulang Udah pergi. Pancasila. Aduh. pulang pergi ya. Wah, jangan. Saya ngikutin sosmed itu Orang PP itu dihajar terus, Pak. Oh gitu. Saya Aduh. pet promote taunya. Saya khawatir dengan enggak jadi deh. Sosmedmu kok isinya gitu-gitu ya? Organisasi mahasiswa sekarang pet promotan sekarang. Uang. Iya. Gimana jadi perkenalan gak nih saya? Oh, iya. Oh, gitu. Sorry. Lanjut. Siapa tuh? Siapa nih? Ya, Kok sampai diundang di kita? ya nggak tahu kalian yang ngundang apa yang saya itu gimana? Oh iya benar. Ya, saya Syafur Rahmat ini teman-teman semua. Mungkin masih banyak asing karena saya masih di Kota Semarang, belum sampai yang lebih tinggi. Mungkin nanti lah ya. Katanya penting tadi, orang penting tapi saya belum penting-penting amat ternyata. Oh gitu. Gitu. Saya kebetulan pernah Pernah. diamanai, kebetulan juga. Sangat Sangat kebetulan sekali waktu itu, tidak sengaja. Tiba-tiba jadi aja. Keren sekali. Pernah ketua IOM Semarang ini dan Gulam kawan saya perjuangan 18 komisariat di waktu tidak genap 12 bulan, tentu butuh tenaga, keringat, air mata Air mata yang sih, luar Pak. biasa Sedih ini. tercurah Kita limpah. menjual kesedihan. Iya. Jangan sedih di sini tolong. Kita di sini menawarkan semangat, Oh iya. motivasi dan Tapi sebagainya. semangat dan Gulam aja kuat. Tetap semangat. 18 komisariat, komisariat, 18 komisariat. komisariat. Itu ada lagi format apa lagi harus saya kenalkan? Udah itu aja. Udah itu aja, oke siap. Nanti kita obrolin lebih lanjut di Allah. konten kita. Oke. Mungkin bisa duduk dulu. Duduk. Iya, Oh, silakan. ini gitar, sponsor gitar. Oh, iya, Ini gitar. gitar velgnya Valencia. Oke, jangan lupa di Kalau kalian mau masuk sponsor Valencia, silakan. Ya. Oke, kita sambut yang kedua ya. Oke, langsung aja langsung. Langsung kepada Imawan Arif. Beri tepuk tangan untuk Arif. Oke. Ada sosok masuk.
Masuk sponsor konkret. konkret Tolong Lazismu dibantu ini channel ini. Tolong channel ini butuh Karena kebetulan hajat kita pada hari ini disponsori oleh Lazismu. tepuk tangan ya. Dapat uang makan. Sako nanti oke Oke. Gimana ini gimana? memperkenalkan diri dulu. Anda ini siapa sih? Kok sampai sini ya? Sampai sini ya. Oke, ada format khusus? Tidak Seperti Mas ada, Abdul, nggak ada ya? Bebas. Ya, nama saya Arif Afrullah. Kebetulan untuk tahun ini kalau Mas Saiful tidak orang penting, bukan orang penting. Ya, saya sebagai orang penting tahun ini. Iya. Ketua saya. Kebetulan Mas Saiful ini senior saya, ketua umum tahun kemarin dan kebetulan juga tahun ini saya melanjutkan perjuangan. Berapa tulisan kan? 18. Bukan kebetulan dibantu kemarin. Oh, iya yang bantu, Pak. Anda ini Kacau. Saya yang bantu, Pak. Perjuangan kawan-kawan. Oke. Oke, langsung duduk. Mas Saiful ini. Oke, kita duduk ya kawan. Kita juga ikut duduk ya. Ini tolong ini punya tuan rumah ya. Oh iya siap. Saya yang lebih pantas megang kita. Oke. Saya ngerasa sangat terkucilkan karena kanan kiri saya badannya cukup berisi. Bukan cukup berisi. Anda aja yang kecil. Jangan kecil. Sepertinya ada butuh olahraga ini, Pak. Bro Arif ya. Selama satu periode 18 komisariat. Lah kok bisa subur kayak gini? Jadi pertanyaan ini, Pak. Pertanyaan pembuka, Pertanyaan pembuka. Oh, gitu. Ada kaitannya nggak sih? Oh gitu. Ini kepada Saiful dulu. Oh, langsung tanya toh. Udah mulai ini. Kita belum nggak ada format soalnya. Siap. Kok langsung berat ya? Biasanya berat itu di akhir. Oh, iya. Ini berat di awal. Nanti Kita beda dari yang lain. Kita beda dari. Oke, siap. Ya. Kawan-kawan, kalau teman-teman saya ya di IMM yang ngikuti jejak saya mungkin tahu perkembangan badan saya. Siap. Mungkin apa ya, berkah dari Tuhan yang diberikan kepada saya ya. Menjadi bukan besar sih saya nyebutnya, ideal Mas. Oh, iya. Saya menyebut Ya karena ideal. memang indikator orang masing-masing lah. Iya, makanya itu saya selalu punya indikator sendiri. Iya. Untuk ideal itu. Jadi beda itu, Pak. Iya. Jadi beda itu baik. Iya, sebenarnya sebelum di cabang juga udah sedikit lebih gede malah. Ini agak kurus sedikit. Banyak yang bilang sih gitu. Oh, gitu. Turun 1 ons kemarin. Itu karena ngurusi 18 komisariat tadi. Iya. Gak jauh beda ya. Padahal lemparkan ke dan gula. Luar biasa. Luar biasa. Tapi ini apa ya? Merupakan sebuah anugerah ya. Badan saya dianggap bahagia lah ya. Iya. Alhamdulillah. Walaupun nyatanya tidak bahagia-bahagia amat, namun dengan display begini, kawan kan mungkin percaya saya bahagia. Jadi biar teman-teman yang lain bisa tetap semangat. Oh, itu sebuah bentuk penyemangat. Oh ya? jelas. Oh iya. Walaupun saya tidak semangat, tapi karena melihat Yang penting kawan-kawan- bidang kadernya semangat. Iya, jelas. 18 komisariat. Komisariat. Mau dikuatkan untuk bidang kader selanjutnya. Oh, aduh, perlu pendampingan lebih. Perlu pedangan lebih. Perlu mendampingi lebih. Kita kakak adian, oke? Iya. Bercanda. Oke. Oke, itu pertanyaan. Itu sih. Iya. Mungkin ini sebagai pembuka. Tapi pertanyaan sekarang adalah kenapa Arif segini-gini aja gitu? Karena baru memulai. Oh iya, karena baru mulai. Baru dilantik kapan, Bre? Kebetulan 20 Januari kita baru dilantik. Berarti 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Tapi sedikit berbeda, tapi ada benang merah yang bisa diambil antara saya dengan Saiful. Apa itu? Apa ya? Kenapa? Kalau Mas Saiful itu merasa ini adalah sebagai anugerah, maka dia gemuk dan sebagainya. Ya. Saya menganggapnya itu beban. Emang itu beban. Kalau beban yang saya rasakan adalah beban tahun ini. Oh, gitu. Kenapa saya nggak bisa gemuk? Kenapa? Mas Saiful? Enggak tahu, ada cacingan, Mas. Yang baru memulai serius. Ini kita terlalu banyak ini ya. Memang. Jadi kon santai ya, jawab santai saja. Kita santai kita. Nggak apa-apa, mau badan gemuk, mau badan kurus, yang penting satu tetap ya Mas. Semangat berjuang itu harus tetap ada. Oh, siap. Kita pun jargon. Pro ya? Iya kan? Pembuka. Kebetulan bintang tamu kita IMM, tapi kita nanti nggak menutup kemungkinan bintang tamu kita
dari seluruh penjuru. Iya, PP. Pimpinan pusat maksudnya. Pimpinan pusat. Kita tunggu Ada episode negatif selanjutnya. tinggi. Bapak Haidar harus sampai sini. Iya. Bapak Haidar harus tahu kalau kita ada channel ini. Iya. Harus di subscribe ya. Semoga sih nggak malu punya keluarga kita ya. Semoga nggak malu deh. Oke. Iya. Oke lanjut. Soal apa nih? Kita lanjut dulu nih. Ini kan ini benar-benar kita akan membahas ini tentang IMM kali yang belum pernah ditanyakan atau Nah mungkin itu poinnya. pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan ketika nanti ada kader kembali bertanya tinggal suruh ngeklik tonton video. Oke, nice. Karena memang Bisa bareng ya? Seperti sudah terbangun. Iya. Kita tuh Harus gini. Oh. apa itu mas? Main kudu bareng. Supaya pertanyaannya itu tidak berulang Pak Saiful dan Pak Ari. Iya, Jadi ini kenapa? menjadi alasan kenapa kami mengadakan konten semacam ini. Bridging-nya panjang. Iya. Iya emang kenapa perlu pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa karena memang di perkaderan formal khususnya di DAD apalagi kan kita pimpinan cabang ya ngurusinya yang bawah DAD itu nggak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kayaknya kalian perlu deh buat Apa itu? apa namanya? Q&A akun Instagram nantinya apa namanya? supaya kalau pimpinan Promosi. video Ya. baru gitu ya. Bukan video baru juga, bintang tamu ke depan yang akan diundang siapa, tempel. Terus Open kira-kira mau question. open question mau tanya Ah, apa? bisa, Kayaknya bisa, menarik. bisa. Tapi tolong di-follow, tolong. Tolong di-subscribe. Oh, oke, ini udah berbau-bau. Follow ya Gulam underscore Istiqlal. Ini nanti minta tolong editor ya, Dikat, IG dikat. ya. Oke. Jadi ini kita eksklusif ini. Jadi Oke. mungkin belum ada di konten lain atau channel lain. Iya benar. Pertama kali ya. Bridging-nya lama. 1 tahun ya. 1 tahun mangkrak ini program ini. Udah semacam pembangunan aja mangkrak. Kita di sini main sarkas ya. Ini Pak Ar biasanya ini. Iya. Oke, gini aja. Biar lebih chill, lebih cheesy. Lebih cair, ya. Lebih cair juga. Tapi tetap ada isinya. Ah iya harus Ada berisi, isinya. harus full daging. Isinya daging semua. Oke, hari ini kan kita mengundang kawan-kawan Ketua Umum PCIMM Kota Semarang, baik periode lalu maupun periode sekarang. Kawan-kawan ini perlu tahu IMM dalam pandangan masing-masing itu seperti apa sih? Gitu. Berat? Tidak dong. Tidak dong. Ketua umum Ketua Umum harus mampu menjelaskan IMM itu apa. menjawab keresahan Menjawab adik-adik keresahan. yang ingin tahu lebih Yang tahu ingin tentang tahu. IMM. Nah, mungkin diawali dari Arif deh. Yang muda dulu. Yang Oh, muda. udah. Yang Tomah Kerry. Saya. Serius Udah, yang udah. udah. Lihat KTP. Malu sama jenggot. Udah periodenya maksudnya. Oh beda periode. Oke silakan. Oke, silakan. Oke. IMM di matamu itu apa sih? IMM di mata saya itu adalah ruang berkembang tentunya Mas Bulan. Dan ruang berkembang itu tentunya tidak bisa kita hanya menyempitkan untuk internalisasi karena IMM adalah organisasi gerakan mahasiswa. Artinya dia harus ada eksternalisasi. Mas seperti itu Mas Epul. Suaranya pandang aja. Suara tak banter lagi. Iya. Habis ini bakar ban ya. Hidup masih saya. Iya. Iya. Jadi saya ulangi lagi. Iya. Iya. Saya ulangi lagi. Iya, tangannya gini-gini ya. Oke, selain internalisasi Harus ada eksternal. eksternalisasi. Ah. Artinya apa? Demi mencapai tujuan dari Muhammadiyah itu kader-kader harus mempunyai ini ya spirit dan sebagai anak muda harus punya nalar kritis tentunya. Bagaimana kemudian apa yang kita lakukan semuanya di ruang berkembang kita IMM kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Tentunya itu sih. Oke, itu poin pentingnya adalah di IMM selain internalisasi ada eksternalisasinya juga. Betul. Sebagai wujud kita dalam mencapai tujuan Muhammadiyah seperti itu ya. Nice. Luar biasa. Ini udah quotes-nya udah banyak. Udah ada quotes-nya. Nanti dikasih kutip ya, Mas editor. Berat sekali bukan editor Waduh, ini. tugas editor berat loh, Pak. Iya, harus benar-benar membungkus. Jadi gitu, admin Lasismu bantu ya. Tolong ini. Minta tolong ini. Oke, gitu. Yang pertama dari Arif tuh. IMM internalisasi, eksternalisasi. Iya.
Kalau dari ketum yang periode lalu, punya gambaran sendiri nggak soal IMM? Ya, udah habis jawabannya di babat Mas Arif semua untuk kata-kata bagusnya. Iya, kalau saya berangkat dari keresahan sebenarnya kawan-kawan semua, imauan-imawati saudara-saudaraku yang lain dari seluruh tanah air dan dunia sana yang dunia menonton gaib. ini. Dunia gaib. Ya, saya sebenarnya bukan lahir dari rahim Muhammadiyah kawan-kawan. Ini merupakan sebuah fakta yang terungkap di sini baru saja kawan-kawan. Eksklusif ya? Eksklusif Pertama saya kali. ungkapkan di sini. Seorang ketua umum tidak lahir dari rahim Muhammadiyah. Iya. Ini bisa jadi judul Iya. dari nama YouTube kita. Iya. Dan apa yang diketahui juga Mas Gulam, Mas Aprito, ternyata saya juga sama seperti Mas Aprito. Baru terbongkar ini. Baru Anda menyesal memilih dia? Baru terbongkar di sini ternyata. Saya sudah selesai, dia baru mulai bisa dilaksanakan. Tapi jangan, kita lihat kinerja dulu ya kawan-kawan. Iya. Anda bukan lahir dari rahim Muhammadiyah. Iya. Sudah dijelasin nih kan? Udah jelaskan, ini cerita panjang ya, cerita masa lalu ini. Jadi teman-teman semua, bahwasanya saya masuk Muhammadiyah itu, tahu Muhammadiyah sebuah kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya di awal dulu ya. Karena ini merupakan perjalanan hidup saya. Dulu saya tidak sama sekali mengenal Muhammadiyah dan tidak ingin mengenal Muhammadiyah saat itu. Itu waktu saya masih segini. Tinggi sekali. Astaga. Sorry. Kena sama dia. Masih segini itu waktu sebelum 9 bulan 10 hari. Masih sikot ini masih. Masih Oh, tak terusin tapi banyak Pak. belajar kita biologi ya. Iya. Jadi dulu sebelum saya SMA, sebelum saya SMK lah, sorry. Saya tidak tahu mungkin tahu ya sekedar nama Muhammadiyah. Mendalami tentang Muhammadiyah saya tidak ingin. Karena citra Muhammadiyah saat itu waktu sebelum saya SMK di tempat saya lahir dulu ya. Sangat buruk. Maksudnya apa? Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu seringkali ditempati ya, kebetulan ditempati orang-orang yang tidak diterima, belum diterima lah ya. Bukan belum, memang tidak. Karena ada udah sekolah di situ. Sekolah negeri. Iya. Sekolah Karena luar tidak terima di sekolah negeri karena mungkin belum berundung ya. Nggak mampu. Enggak, maksudnya nggak mampu rambutnya kan? Iya. Harus pendek terus. Iya, saya kan panjang ini. Jadi nggak mampu rambutnya. Jadi dikenal orang-orang yang nakal dan sebagainya. Dan saya menganggap itu sebagai prototipe dari Muhammadiyah. Isinya orang-orang begitu. Nah, ternyata sering berjalannya waktu, kok saya ditemukan dengan Muhammadiyah. Waktu SMK itu terpaksa saya mendaftar. Terpaksa saya bersekolah di Muhammadiyah waktu itu. Karena apa? Karena sekolah negeri sudah pada tutup pendaftarannya. Ini gimmick gak nih? Enggak. Oh, iya. Beneran. Enggak, Ini beneran. Bukan berarti gak diterima sekolah negeri ya. Enggak. Dia yang nolak sekarang. Oh, dia yang nolak, dia gak mau daftar. Iya, saya telat daftar karena mager kayaknya. Iya, karena saya mengalami perpindahan dari tempat kelahiran ke saat ini ya. Jadi udah ditutup pendaftaran di sekolah negeri. Nah, di sekolah Muhammadiyah itulah saya mengenal bahwa ternyata Muhammadiyah itu begini di luar sangat jauh dari pemikiran saya yang lama. Dan di saat itu pula di saat saya sekolah Muhammadiyah SMK itu saya dikenalkan dengan organisasi ortomnya Muhammadiyah juga. NA. IPM. Saya dikenalkan dengan IPM waktu itu. IPM itu apa? Mungkin banyak yang Oh, iya. tahu. Iya. IPM itu apa? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Untuk tanya lebih lanjut mungkin kawan-kawan bisa ngundang ketua IPM nantinya ya. Iya, nanti Masuk, tentang Mas. IPM tanya itu ya. Masuk, Jangan saya. Bisa. Oke, tas IPR. Apa tak lanjut ke saya? Oh iya. Enggak, lanjut. Iya. Ketemu dengan IPM. Ketemu dengan IPM dan semakin memperdalam ke Muhammadiyah dan ternyata saya klop dengan konsep Muhammadiyah yang mana nilai-nilai ajaran Al-Quran tidak berhenti sampai textbook saja. Harus diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, ketemulah di situ dan saya merasa cocok. Akhirnya saya mendalami di IPM, kemudian lanjut kuliah. Jadi orang besar itu di IPM ya?
Saya masih kecil waktu itu Mas. Oh, Masih kecil. Oh, enggak segini lagi Ya, dong. udah segini lagi, udah lagi Segini besar. lagi. Iya. Kemudian berkuliah dan saya merasa betah di Muhammadiyah karena merasa ya tadi ajaran-ajaran Muhammadiyah senantiasa menyesuaikan, mengimplementasikan ajaran-ajaran Quran itu yang saya sukai. Ya meskipun tafsir Al-Quran sangat banyak. Bukan Pak tafsir loh ya. Pak tafsir hanya satu. Pak Tafsir pun akan kita undang di sini. Iya, Nice. harus Tuan rumah, Pak. Tuan rumah. mohon ya. Maka dari itu saya memilih berkhidmat untuk di Muhammadiyah, diawali dengan IPM kemudian IMM. Entah nantinya kemana, mungkin saya akan berkomitmen terus di Muhammadiyah. Tidak ada poinnya, selamat mikir. Ya, poinnya itu adalah berarti Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi positif. Mas Saiful ini bisa memberikan kontribusi positif. Iya. Belum selesai tadi. Oh, belum belum. Muhammadiyah ya. IMM kan dulu. Oh iya, belum saya. masuk IMM. Oh iya, masih saya lupa sendiri. Gimana kan? Kebanyakan cerita ini. Apa? Orang tua. Orang Oh iya, sorry. Perlu ada kopi nih. Editor. Kasih kopi gambar aja. Dari kopi. Kita tolong editor. Biar kelihatan Nanti sampai ke Muhammadiyah tuh. Iya, sampai ke Muhammadiyah merubah Dunia. ini Iya. pikiran Anda Pikiran tentang saya. soal Muhammadiyah kan. Kemudian karena saya berkuliah, rasanya tidak elok ketika kita tidak mengikuti ortom yang memiliki basis di mahasiswa yaitu IMM. Saya semakin mendalami IMM dan semakin paham ternyata di dunia mahasiswa ini sangat wahana belajar sangat luas. Sangat luas. Justru di dunia mahasiswa ini kita merupakan kesempatan yang sangat emas untuk kita belajar di organisasi, salah satunya di IMM. Nah, IMM menjadi pilihan saya karena di sisi lain saya melanjutkan IPM dan merupakan ada garis Muhammadiyah karena saya tidak minat di organisasi selain IMM waktu itu. Ada berapa banyak opsi soal organisasi waktu itu? Kamu senang apa? Ya maksudnya opsi selain Oh. IMM ada tidak? Apa ekstra? Apa? Ya ekstra internal kampus. Oh, kalau ekstra saya belum nemu kan saat itu karena mungkin Nggak ada gitu. nggak ada yang mendekat. Mendekat. Organisasinya ada, cuma Iya. dianya yang kurang tahu. Ya saya kurang tahu. Mager tadi ya. Mager. Iya betul. karena jiwa saya mager tadi ya. Karena jiwa saya mager tadi. 18 komisariat Baru mager. mager. Kacau. Tapi jalan. Waduh. Ini karena apa? Kanan dan tulang. Luar biasa. Yang senantiasa membantu saya. Gua kasihan sama yang sekarang ya. Bebannya gitu loh, Pak. Nah, kembali lagi. Imamati. Oh, Imamati ya. Kembali lagi. Ya, dalam pandangan saya merupakan sebuah wahana untuk belajar, benar-benar belajar karena di dalamnya memiliki tujuan yang mulia tentunya tadi mengusahakan terbentuknya akademi Islam yang tak rasa ini tujuan yang bukan naif, ini tujuan yang realistis karena kita mengusahakan bukan memastikan mengusahakan terbentuknya akademi Islam dan ini merupakan organisasi yang ini mungkin mindset teman-teman juga ya karena saya bukan dari warga Muhammadiyah, bukan lahir dari rahim Muhammadiyah. Iya. Saya diterima di Muhammadiyah dan alhamdulillah diamanai kebetulan ya jadi ketua juga. Ini merupakan semoga dapat mengubah mindset yang di luar Muhammadiyah juga. Jangan takut bermuhammadiyah, jangan takut ber-IMM karena kita di sini tempat untuk belajar untuk menjadi tadi karena di sini IMM mengusahakan agar kawan-kawan diusahakan lewat IMM ini jadi akademisi Islam yang berakhlak mulia. Kan tujuan yang mulia tuh. Iya. Di situ poinnya. Poin ya. Begitulah sambutan dari ketua. Panjang. Biar kalian bridging-nya ini. Tapi enak. itu poin loh, bahwasanya kader-kader IMM terkhusus di Semarang itu banyak yang lahir tidak dari rahim Muhammadiyah sendiri. Iya. Tidak dari nenek moyang Muhammadiyah, tidak dari orang tua, keluarga, lingkungan Muhammadiyah. Betul. Tapi ketika berkuliah, mereka bersedia untuk gabung di IMM. Dan apa yang didapatkan di IMM? Ya, teman-teman yang mengatakan. Iya. Pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Ini menarik nih. Gimana? Ini menarik tadi. Soalnya kan dari IPM ke IMM. Nah, ini pertanyaan tambahan nih. Gimana? Menurut Bang Saiful nih. Bang Saiful, Bro Saiful ya, Bro Saiful. Apa yang membedakan IPM dan IMM? Wah, Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang Waduh. sering muncul. Saya harus tutup aja ini. Khawatir ini saya. Ini pertanyaan yang sering muncul juga. Iya, Sering benar. ditanyakan. Iya. Soalnya sudah ber-IPM kadang
mager ber-IMM. Iya. Itu poin, Pak. Poin Ketika, ini. ketika saya menemukan banyak kader IPM, tetapi enggan untuk ber-IMM. Iya. Padahal kita sama-sama berjuang di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Apa itu? Apa nih yang membedakan Yang itu salah apa? apa? Wah, ini pertanyaan lebih sulit ya. Nggak ada bridging lagi. Nggak ada bridging. Iya. Oke, ya teman-teman saya karena sudah merasakan, mungkin jawaban saya ini Jawaban nanti apa? jawaban sedikit. Teman-teman, mungkin kenapa tadi jawab pertanyaan dan hulam ya? Dan aku ngulangin dam ya. Iya, Dan sama. aku atau enggak bro ya. Enggak. Bebas. Iya. 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 Kita nggak disponsori. Kenapa saya apa yang membedakan IMM dan IPM? Pertama, kenapa kemudian berimplikasi kader IPM tidak banyak yang Tertarik lah. tidak tertarik di IMM? Mungkin ini alasan sederhana saya, jawaban sederhana saya belum mendasar, tidak dapat dijadikan acuan kawan-kawan. Namun ini yang saya tangkap, kawan-kawan kita di IMM karena kita ranahnya mahasiswa, kebetulan juga menginjak usia yang sudah cukup matang untuk berpikir. Di situ pula tak rasa berorganisasi kita dipaksa untuk lebih realistis dan melihat keadaan lingkungan sekitar. Nah, berbicara tentang IPM kemudian yang kebetulan lingkupnya masih di daerah ya, dan masih pelajar saat ini, masih SMA, tentu sangat jauh berbeda pemikiran mahasiswa dan pelajar. Nah, orientasi pelajar masih berorientasi pada kegiatan yang sifatnya fun dan memasukkan internalisasi yang sedikit berbeda dengan kita yang mahasiswa yang sudah itu fun, kita lebih serius. Iya. Karena itu lebih dianggap intelektual ya mungkin ya. Intelektual. Kawan-kawan menganggap intelektual itu hal-hal yang sifatnya serius, tidak bisa diajak bercanda. Maka dari itu alasan sederhananya saya adalah karena IMM selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal, tidak fun sama sekali, kayak saya nyebutnya gitu. Maka banyak kader-kader kita, kader-kader IPM yang sudah berkuliah masih betah di IPM karena mereka masih merasa nyaman, masih diberikan ruang untuk bersenang-senang di situ. Poinnya adalah soal kenyamanan ya. Iya, kita tidak bisa menghadirkan hal yang sifatnya fun, mikir berat terus, mikir soal kader, dan piye, 18 komisariat 18 komisariat. Ini gimana perkembangan pemahaman tentang IMM Muhammadiyah? Wah, itu berat di IMM karena saya teringat betul pidatonya Pak Haidar dulu di momen apa saya lupa, bahwasanya tanggung jawab IMM ke depan adalah berkaitan dengan bagaimana ideologi Muhammadiyah ke depan. IMM merupakan nafas intelektual di Muhammadiyah, Garda terdepan dalam intelektual Muhammadiyah. Maka sebuah tanggung jawab moral untuk menginternalisasi hal itu untuk kedepannya Muhammadiyah lebih baik, itu tanggung jawab ada di IMM. Maka itu tugas berat, sangat berat. Maka saya wajar kenapa kok IMM jarang mengadakan kegiatan yang sifatnya fun, karena kita lebih dididik untuk serius di sini. Dididik untuk serius. Lebih serius. Oke.